Kalau kita mengasihi, kalau kita sabar, kalau kita jujur, kalau kita mengampuni, maka kesempatan untuk iblis tidak ada di dalam diri kita. Maka pola pikir kita adalah pola pikir yang sudah mengenal Allah. Ya, yang kita kerjakan tidak hal yang cemar, ya, melainkan hal yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih buat hadirat-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu. Kami mohon damai sejahtera-Mu Tuhan, Engkau curahkan bagi kami malam. Penuhi kami ya Roh Kudus. Jamah kami Tuhan. Berilah kami ketenangan dan sukacita, penguasaan diri untuk memuliakan nama. Kami mau mendengarkan firman. Mari berbicara kepada kami Tuhan. Jamah kami, berkati kami Tuhan. Kami siapkan hati kami, kami siapkan pikiran kami untuk mendengarkan firman. Berkati hamba-Mu Tuhan, urapi hamba-Mu untuk menyampaikan firman. Hamba-Mu hanyalah alat, tetapi sesungguhnya Tuhan yang berbicara kepada kami malam hari. Yang Bapa Tuhan siapkan akan memberitakan firman. Urapi kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Bisa mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Iya, silakan duduk. Ya, salam. Semua kita bersuka cita malam hari ini, amin. Ya, berikan dulu tepuk tangan untuk Tuhan. Ya, keistimewaan kita sebagai anak Tuhan yaitu dilihat dari pola pikir. Ya, perbedaan kita dengan orang-orang dunia atau orang-orang yang tidak mengenal Allah yaitu di dalam pola pikir, di dalam tindakan, dalam mengambil keputusan. Di situ kita bisa terlihat berbeda dengan orang yang tidak mengenal Allah. Kenapa? Karena kita identik dengan ide-ide yang cemerlang. Ya, kenapa? Karena kita cenderung untuk menjadi berkat. Katakan menjadi berkat. Ya, menjadi berkat. Terus yang kedua, karena kita takut akan Tuhan. Jadi di setiap tindakan kita, di setiap keputusan kita, kita selalu rindu nama Tuhan dimuliakan. Jadi teman-teman yang saya kasih dalam nama Tuhan, malam hari ini kita akan berbicara firman Tuhan dengan tema perbedaan pola pikir pribadi yang mengenal Allah dengan orang yang tidak mengenal Allah. Sekali lagi, perbedaan pola pikir pribadi yang mengenal Allah dengan orang yang tidak mengenal Allah. Orang yang mengenal Allah cenderung dia mengasihi, dan orang yang tidak mengenal Allah cenderung dia suka membenci. Ya, pikirannya pendek, dia suka jalan pintas dan tidak ada kasih. Untuk itu, untuk lebih pastinya, mari kita buka Alkitab kita di dalam Efesus 4 ayat 17 sampai 32. Sudah dapat, amin? Judul perikopnya manusia baru. Ayo kita baca bersama 1, 2, 3 ya. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikirannya yang sia-sia dan pekerjaannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka, dan mereka kegilaan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama
yang menemui kebiasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Ya. Tadi tema kita adalah perbedaan pola pikir pribadi yang mengenal Allah dengan orang yang tidak mengenal Allah. Di dalam ini yang kita baca di dalam firman Tuhan pada malam hari ini, yaitu judulnya manusia baru. Ya, manusia baru ini adalah orang yang telah lahir baru, orang yang telah memberi dirinya untuk mengikut Yesus, mengambil keputusan untuk percaya kepada Yesus dan mengikuti firman Tuhan. Ya, beberapa minggu yang lalu kita membaptis di sini. Ya, ada 2 minggu ya. Ada 2 minggu kita membaptis ada beberapa orang. Kenapa? Karena mengambil komitmen, mengambil langkah untuk hidup baru, menjadi anak-anak Tuhan, mengikut Kristus. Ada apa di dalam itu? Apa tujuannya? Apa fungsinya? Yaitu supaya berubah dari kehidupan orang-orang yang tidak mengenal Allah menjadi mengenal Allah. Apa fungsinya? Apa manfaatnya bagi kita? Yaitu supaya kita hidup lebih damai, sejahtera lagi, supaya kita lebih lagi intim dengan Tuhan. Maka dengan itu ada 2 pembahasan kita malam hari ini. Yang pertama yang kita bahas yaitu pola pikir orang yang tidak mengenal Allah dan orang yang mengenal Allah. Yang pertama, mari kita lihat perbedaan pola pikir orang yang tidak mengenal Allah. Ya, di ayat 17 sampai 19 berkata begini: sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap. Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka, dan karena kedegilan hati mereka, perasaan mereka telah tumpul, sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serahkan segala macam kecemaran. Jadi pola pikir orang-orang yang tidak mengenal Allah itu, ya, dia cenderung kepada hal-hal yang jahat. Dia kesukaannya adalah melakukan kecemaran. Di sini saya tulis, yang kita bacakan ada 7 pola pikir yang dimiliki oleh orang yang tidak mengenal Allah. Kecenderungannya, yang pribadinya. Yang pertama, yang pikirannya adalah pikiran yang sia-sia. Ya, pikirannya selalu terarah kepada yang sia-sia, menghayal. Ya. Jadi kalau kita suka berpikir yang tidak-tidak, maka kita adalah orang yang tidak mengenal Allah. Kalau pikiran kita jahat, itu dikatakan pikiran yang sia-sia. Yang kedua, pengertiannya gelap. Ya, tidak ada damai sejahtera, selalu emosi, gelap. Tidak kita dapat damai sejahtera. Ya. Terus yang ketiga, hatinya degil. Ya, hatinya degil, sepertinya orangnya bebal, tidak mau dinasihati, selalu pendapatnya yang selalu ingin didengar. Ya, selalu ingin dihargai, dihormati, dan tidak rela rugi. Kenapa? Karena dia tidak mau jadi berkat. Nah, jadi hatinya degil. Yang keempat, jauh dari hidup yang bersekutu dengan Allah. Ya, ini sudah pasti. Orang yang tidak mengenal Allah, dia tidak suka. Dia tidak suka beribadah, dia tidak suka berdoa, buru-buru baca firman Tuhan. Kenapa?
Ya, karena dia hatinya degil, pikirannya gelap, yang dia pikirkan hal-hal yang sia-sia, hal-hal yang sementara, kebutuhan sehari-hari itu saja. Yang penting aku happy, aku senang. Itu yang dipikirkan orang yang tidak mengenal Allah. Tetapi kita beda, kita mengenal Allah. Yang kelima, perasaannya telah tumpul. Ya, makanya kalau orang jahat itu susah dinasihati. Maka firman Tuhan berkata, kalau yang jahat hendaklah terus berbuat jahat, kalau yang baik hendaklah terus berbuat baik. Kenapa? Karena sama-sama ada tempat. Jadi yang kelima, perasaannya telah tumpul. Dikasih firman Tuhan tidak akan mempan. Ya, kesukaannya kemana? Narkoba, mencuri, berzina, berbohong, pokoknya hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena sudah perasaannya telah tumpul. Ya, perasaannya telah tumpul. Dan yang dilakukan selalu mengerjakan hal-hal yang menipu. Ya, menipu, berbohong. Nah, kalau ada yang kita suka berbohong, terus tidak bisa dinasihati, susah disuruh, susah diatur, nah itu tandanya perasaan kita telah tumpul. Nah, terus tidak suka baca firman, mengabaikan ibadah, itu perasaan kita telah tumpul, tidak terbuka lagi untuk Tuhan, untuk firman Tuhan. Hati-hati, kalau ada kita mengalami seperti ini, segera kita bertobat. Amin ya. Terus yang keenam, menyerahkan diri kepada hawa nafsu. Ya, kebanggaannya adalah melampiaskan nafsunya. Nafsunya banyak, nafsu makan, keserakahan. Ya. Jadi teman-teman, kenapa orang bisa terjerumus dalam pergaulan bebas? Karena tidak ada penguasaan diri. Nafsunya yang diutamakan. Jadi orang yang tidak mengenal Allah adalah pikirannya dipenuhi dengan dikuasai oleh nafsunya. Dia serahkan hidupnya kepada nafsunya. Artinya nafsunya lah yang mengendalikan dirinya. Jadi hati-hati. Terus yang ketujuh, kesukaannya ialah melakukan kecemaran, bahkan membunuh. Sekali lagi, kesukaannya ialah melakukan kecemaran, bahkan membunuh. Ya, contohnya kita lihat. Ya, tentang kisah Kain dan Habel. Pernah ingat kisah, pernah baca kisah Kain dan Habel? Ya, hatinya panas di dalam Kejadian 4. Hatinya panas karena dia persembahannya tidak diterima oleh Tuhan. Akhirnya cemburu dia. Cemburu sama siapa? Sama adiknya. Ada yang cemburu sama adiknya? Ada yang cemburu sama adiknya? Hati-hati, ada dosa Kain di situ. Ya, jangan sampai membunuh. Ya teman-teman, sebelum saya bertobat pernah juga saya lakukan seperti itu, tapi tidak membunuh. Artinya saya cemburu kepada adik-adik saya, karena saya merasa bahwa adik saya itu tidak menghormati saya. Yang kedua, adik saya itu sepertinya orang tua itu memprioritaskan, ya, kasih sayangnya saya rasa lebih besar kepada adik saya daripada saya. Bahkan sebenarnya tidak, hanya perasaan pikiran saya saja. Nah, akhirnya di dalam keluarga itu tidak terjadi keharmonisan. Saya suka memukul adik saya. Ada sih yang suka mukul adiknya? Oh, ini suka mukul adik kan? Ya. Ya, jadi dia suka melakukan kecemaran, pikirannya tidak waras.
Pokoknya yang menguntungkan dirinya sendiri, itu yang dia pikirkan. Itulah orang yang tidak mengenal Allah. Bahkan dia mau membunuh, dia menghalalkan segala cara hanya demi untuk memuaskan nafsunya, memuaskan hasratnya, memuaskan hatinya. Itulah pola pikir orang-orang yang tidak mengenal Allah. Terus yang kedua, siapa lagi? Contohnya, ya, yaitu Absalom dengan kakaknya Amnon. Pernah ingat kisah ini? Di mana Amnon memperkosa saudaranya si Absalom, yaitu si Tamar. Nah, ketika si Amnon memperkosa si Tamar, di dalam 2 Samuel 13 ayat 26 sampai 29 kisahnya, ya. Akhirnya pada waktu itu si Absalom tidak berkata apa-apa. Tetapi apa yang dilakukan? Dia menaruh dendam. Dia menaruh benci sampai dia memohon kepada raja, bapaknya Daud, untuk pergi ke mana. Pada akhirnya si raja mengizinkan mereka pergi, dan diajaklah kakaknya si Amnon. Dan di padang itu, waktu mereka berpesta, akhirnya disuruhnya lah orang-orangnya untuk melakukan kejahatan, sampai akhirnya si Amnon dibunuh oleh Absalom. Amin. Kenapa? Ya karena hatinya telah dipenuhi oleh hawa nafsu. Akhirnya membunuh. Tetapi orang yang mengenal Allah tidak seperti itu pola pikirannya. Ya, yang kedua kita bahas malam hari ini, yaitu pola pikir orang yang sudah mengenal Allah. Kita kembali kepada pembahasan kita di dalam Efesus ayat 25 sampai 27. Efesus 4 ayat 25 sampai 27. Sebelumnya ayat 20 dulu sampai 27. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan hidup kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Katanya ayat 20. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus, ya. Tetapi kamu bukanlah demikian. Bukan demikian siapa? Yaitu orang-orang yang belum mengenal Allah. Di mana tadi, ya, yaitu pikirannya yang sia-sia, pengertiannya gelap, hatinya degil, jauh dari persekutuan dengan Allah, perasaannya telah tumpul, menyerahkan diri kepada hawa nafsu, dan kesukaannya ialah melakukan kecemaran, bahkan membunuh. Ya, pikiran kita bukan seperti itu, tetapi pikiran kita seperti apa? Yaitu yang pertama, ada perubahan. Hidup kita berubah menjadi hidup baru. Katakan hidup baru. Hidup baru artinya bijaksana. Hidup baru artinya penuh roh. Hidup baru artinya menerima Yesus. Ya, ayat 20 berkata, tetapi kamu bukanlah demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu
yaitu bahwa kamu berhubung dengan hidupmu, kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasan oleh nafsunya yang menyesatkan, tetapi supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Yang kita selalu dibahas. Siapa yang melakukan? Adalah Roh Kudus. Jadi pola pikir kita berubah menjadi hidup baru, mengambil keputusan yang bagus, yang memberikan ide-ide yang bagus. Nah, akhirnya kita yang pertama yang berubah, dan yang kedua menjadi sabar. Ya, tidak tergesa-gesa, tidak langsung naik darah. Kita menjadi sabar. Dan yang ketiga menjadi jujur. Ya, hidup jujur, tidak suka nongol. Ya, kalau disuruh ke warung beli sesuatu, dikasih uang lebih dipulangkan. Ya, tidak disembunyikan, dikasih tanggung jawab, dikerjakan dengan jujur. Ya, terus mengasihi dan mengampuni. Ayat 25-27 berkata, yang karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum pada amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Kalau kita mengasihi, kalau kita sabar, kalau kita jujur, kalau kita mengampuni, maka kesempatan untuk iblis tidak ada di dalam kita. Maka pola pikir kita adalah pola pikir yang sudah mengenal Allah. Ya, yang kita kerjakan tidak hal yang cemar, ya, melainkan hal yang menyenangkan hati Tuhan. Dan yang kelima yaitu bertanggung jawab dan suka menjadi berkat, tidak pelit. Ya, sekali lagi, yang kelima bertanggung jawab dan suka menjadi berkat, tidak pelit. Ya, ayat 28-32 berkata, orang yang mencuri janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, ya, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Jadi orang mengenal Allah itu dia suka bekerja sendiri. Kenapa? Karena dia mau jadi berkat, tidak pelit, bertanggung jawab. Ayat 9, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Ya, jadi kita jangan mendukakan Roh Kudus yang ada di dalam kita, tapi hendaklah kita berkata benar kepada seorang yang lain. Itulah pola pikir orang yang mengenal Allah. Kenapa? Kita ingin memenangkan jiwa melalui pribadi kita. Kita mau jadi berkat. Itulah pola pikir kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya, supaya kita mau jadi berkat yang kelihatan kemuliaan Tuhan dalam hidup kita. Ayat 31 berkata, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Ya, sekali lagi, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Ya, jangan ada di antara kita. Jangan ada perfitnah di antara kita. Kita buanglah segala kejahatan. Ya, bagaimana caranya? Ya, kita bersihkan hati kita. Kita tingkatkan persekutuan kita dengan Tuhan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Sekali lagi, tetapi
mengampuni kamu. Itulah pola pikir orang-orang yang sudah mengenal Allah. Itulah pola pikir kita yang harus ada pada kita. Misalnya contoh ya, ini contoh. Misalnya Bang Dimas pas lewat di depan gerbang ketemu dengan Bu Lasma, ya kan? Nah, Dimas dia rendah hati, dia sapa, "Oh, selamat pagi Bu." Ya, sedang apa Bu? Mau kemana Bu? Ya kan? Ada tata krama, ada sopan santun. Jadi kelihatan ramah, jadi bau senang. Dia bersahabat dengan Bang Dimas. Nah, jadi Bu merasa diberkati. Tapi coba kalau Dimas lewat saja dia, pasti Bu berpikir begini, ini sombong kali sih Mas. Ya kan? Ya kan Bu? Sombong kali sih Mas. Kenapa? Ya kita anak-anak Tuhan, level kita sudah ada. Kita dituntut untuk ramah, mengasihi, ya, yaitu penuh kasih, mesra kata. Ya, bukan hanya penuh kasih, tetapi mesra. Bukan mesra dengan nafsu, ya, tapi mesra dengan kasih Kristus. Ramah, ya, amin. Kita lihat contohnya di dalam Kejadian 50. Kejadian 50 ayat 15 sampai 21. Sudah dapat amin? Ya, kita baca bersama dengan judul berikut, Yusuf menghiburkan hati saudara-saudaranya. 1, 2, 3 ya. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, "Boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya." Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. "Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, begini harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu." Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, "Kami datang untuk menjadi budakmu." Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, "Janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makananmu dan makanan anak-anakmu juga." Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataan ini. Perhatikan perbedaan, ya, pola pikir orang yang telah dipenuhi oleh Roh Kudus, yang telah hidup baru, ya, yang telah mengenal Allah. Yaitu ayat 19 berkata, "Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut." Ya, apa artinya? Dia berikan kepercayaan diri, dia bangun mental, ya, dia berikan kenyamanan. Dia berkata, janganlah takut. Terus, sebab aku inikah pengganti Allah? Ya, aku ini pengganti Allah, kata Yusuf kepada saudara-saudaranya. Artinya apa? Tidak menghakimi. Yang kedua, tidak balas dendam, tidak mereka-rekakan yang jahat, tetapi melainkan dia taruh pola pikirnya. Seperti apa pola pikir Yusuf? Ayat 20. "Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar."
Artinya ditempatkannya pola pikirnya kepada pola pikir Tuhan. Kenapa? Karena di dalam pola pikir Tuhan ada kasih, ada pengampunan. Ya, jadi kalau kita dilingkupi dengan kemarahan, kebencian, mari kita tanggalkan, kita baharui hati kita. Kita taruhlah pikiran Allah, hati Allah di dalam pikiran kita, di dalam hati kita, sehingga kita bisa mengaplikasikan pola pikir seperti yang dimiliki oleh Yusuf terhadap saudara-saudaranya. Ya, dia berkata, jangan takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Amin ya. Kalau kita memiliki pola pikir seperti ini, alangkah indahnya keluarga kita, alangkah indahnya persahabatan kita, alangkah berkuasanya, alangkah betapa penuhnya urapan pelayanan kita kalau kita mau memiliki pola pikir seperti ini. Ayo, inikah pengganti Allah? Artinya tidak ada hak kita untuk menghakimi, tidak ada hak kita untuk balas dendam, melainkan kita serahkan kepada Tuhan. Kita pilih untuk mengampuni. Terus apa yang dilakukan lagi? Kita baca lagi ayat 1. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makananmu dan makanan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Ya, sekali lagi, jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanan dan makanan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Jadi si Yusuf yang menghiburkan hati saudara-saudaranya, dia mengampuni saudara-saudaranya, dan bukan hanya melepaskan pengampunan, melainkan dia bertanggung jawab atas keluarga saudara-saudaranya. Dia menanggung makanan mereka, dia jadi berkah. Kalau Yusuf tadinya tidak mengenal Allah, kalau dia ikuti kehidupan orang yang tidak mengenal Allah, pasti dia akan balas dendam. Ya. Kalau kita renungkan betapa pahitnya kehidupan yang dialami oleh Yusuf, ya, dia dibuang ke dalam sumur, dijual di pasar budak, amin ya. Terus difitnah oleh istri Potifar, masuk penjara, amin ya. Luar biasa, itu tidak enak. Tetapi karena dia mengenal Tuhan, dia tetap kuat. Nah, akhirnya dia menjadi orang nomor 2 di mana? Di Mesir. Jadi kalau kita memiliki pola pikir yang sudah mengenal Allah, maka kita akan menerima upahnya. Kita akan menikmati hidup yang penuh dengan damai sejahtera. Amin. Amin. Iya, kita renungkan di manakah posisi kita, di manakah pola pikir kita saat ini. Apakah kita seperti Kain dan Habel, atau seperti Absalom dengan Amnon, ataukah kita seperti Yusuf? Di manakah letak posisi kita saat ini? Kalian sendiri yang menjawab di dalam hati, kalian sendiri yang tahu dengan hubungan kalian dengan Tuhan. Siapakah kalian malam hari? Amin. Saya kita berdiri semuanya.